Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nina Mulyawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang, bertugas di SMP Negeri 1 Sukasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1A8. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya sering lakukan di kelas. Pertama, saya sebagai guru menjadi lebih dominan. Saya adalah subjek di dalam pembelajaran di dalam kelas yang bertugas mentransfer ilmu. Seringkali peserta didik tidak dilibatkan di dalam pembelajaran karena mereka hanya menjadi objek semata. Pembelajaran sering hanya berlaku satu arah saja. Saya jadi pembicara dan siswa jadi pendengar. Karena itu, siswa jadi kurang percaya diri dan pasif. Mereka jarang terlibat aktif di dalam pembelajaran. Kedua, saya menitik beratkan pada aspek kognitif. Kegiatan belajar mengajar dilakukan semata-mata untuk mencapai target kurikulum dengan capaian kriteria ketuntasan minimal yang sudah disepakati. Perhatian saya hanya terfokus pada capaian hasil akhir siswa dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor. Padahal, kognitif, afektif, dan psikomotor adalah tiga hal yang terintegrasi. Karena fokus saya pada aspek kognitif saja, saat siswa tidak mencapai hasil akhir yang memuaskan, saya merasa gagal mengajar. 3. Saya senang suasana kelas yang hening. Saya merasa berhasil mengajar jika kelas yang saya masuki hening dan tertib. Saya merasa kelas seperti itu adalah kelas yang disiplin dan siap menerima pembelajaran. Saya sering mengabaikan karakteristik siswa yang variatif. Saya tidak begitu mengenal anak-anak didik saya secara pribadi. Saya pun jarang mencari tahu bagaimana minat belajar mereka dan bahkan saya jarang mengetahui latar belakang sosial mereka. Yang saya sering lakukan adalah memberi penghargaan pada anak-anak yang rajin dan memberi hukuman pada anak-anak yang saya cap malas. Setelah mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya soroti. 1. Merdeka belajar, yaitu memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya pada anak-anak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Belajar bukan paksaan dan harus dilaksanakan tanpa tekanan. Anak berhak mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punyai. Pendidikan bebas dari segala ikatan, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak atau student center. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sadar sesuai dengan kodrat alamnya, anak memiliki potensi yang berbeda-beda, dan sesuai dengan kodrat zamannya, guru harus terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan zamannya. Anak dengan sifat dan karakternya masing-masing harus dibekali dengan keterampilan sesuai dengan zamannya, sehingga mereka dapat berkarya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. 3. Sistem among atau menuntun. Pendidikan bukan untuk mengubah kodrat manusia, tetapi membantu memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk dapat memperbaiki lakunya. Anak bukan kertas putih yang belum ditulis apa-apa, melainkan mereka sudah punya potensi berupa garis-garis samar. Tugas guru adalah menebalkan garis-garis samar tersebut, yaitu menebalkan laku anak sesuai dengan karakter dan sosiokultural lingkungan. Penekanan pendidikan adalah pada aspek karakter, watak, dan budi pekertinya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang aktivitas siswa dalam pembelajaran. Saya akan mencoba memberikan kesempatan belajar pada siswa dengan berbagai macam metode menarik yang disukai mereka. Saya akan membiarkan anak-anak memilih metode pembelajaran karena mereka adalah subjek dan pemegang kendali pembelajaran. Saya juga akan mencoba memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, di mana guru bukan lagi satu-satunya orang yang paling tahu dan paling bisa segala di dalam kelas. Komunikasi yang terjadi harus dilakukan dua arah. Guru hanya fasilitator yang menunjukkan apa yang harus dilakukan siswa dan sejatinya memberikan stimulus-stimulus untuk merangsang perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. 3. Menjadi teladan. Guru harus menjadi role model dalam aspek apapun untuk para siswanya, karena pendidikan yang baik akan menular pada skup yang lebih besar. Kenalkan siswa dengan kearifan-kearifan lokal di mana mereka tinggal. Sekolah yang hanya beberapa jam saja harus berdampak baik pada pribadi anak, supaya mereka dapat hidup sesuai tuntunan norma di wilayah tempat tinggalnya masing-masing.
keempat, kenali karakter anak. Mungkin ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan. Perlu waktu dan tenaga ekstra untuk melakukannya. Namun, apapun bisa dilakukan asal semua pihak mau berkomunikasi dengan baik. Jika karakter anak sudah dikenali, tidak akan begitu sulit untuk membentuk karakter anak sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Semoga selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.